one thing that most people don't get to do anymore is sing together with other people. Hal yang mulai jarang dilakukan adalah bernyanyi bersama orang yang lain. It's one of the great blessings of the community of faith that we sing together. Dan itu adalah warisan dalam komunitas iman, yaitu kita bernyanyi bersama. And Martin Luther, who I've been thinking about a lot recently because of the year it is, said that he who sings prays twice. Dan Martin Luther, salah seorang yang sedang banyak saya pikirkan akhir-akhir ini, Martin Luther mengatakan mereka yang bernyanyi itu mereka yang berdoa dua kali. Those who sing pray twice. Okay. And I have a dear friend who was a long-time mentor to me. He was the first president of New College Berkeley. Saya punya teman yang juga adalah mentor saya di dalam dia adalah rektor sebelumnya di Berkeley. And he has Alzheimer's disease now. Dan dia sekarang mengalami Alzheimer. But as with a lot of Alzheimer's patients, he can't speak very well. Dan sebagaimana lazimnya, banyak orang yang kena Alzheimer itu tidak bisa bicara dengan baik. But he can sing all the old hymns. Tapi dia bisa nyanyi semua lagu-lagu himnal yang tua. There's a way that it really is praying twice, because singing is so deep in our bodies. Dan itu memang benar ya, itu seperti berdoa dua kali karena lagu-lagu hymns itu masuk dalam diri kita. So it's wonderful to sing with you. Senang bisa bernyanyi bersama saudara. And Alex had suggested that we begin with some conversation. Yes. Saya tadi bilang mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kita bisa mulai dengan tanya jawab. Nama saya Tili. Saya mau bertanya. Tadi Susan menjelaskan beberapa makna mengenai Sabat dan apa yang diajarkan dalam Yesaya dan juga Perjanjian Baru seperti yang Maria alami mengenai Sabat. Yang pada intinya adalah kita menarik diri, berdiam, dan mengenal Allah dan mengenal kita. You already explained to us about the Sabbath from Isaiah and also from Mary, and you said that we are pull ourselves aside from many things that we have been working. Ya, tadi ada 3 hal. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita melakukan 3 hal ini, berhenti, berbalik dari, dan berbalik kepada, artinya kita juga harus meninggalkan relasi-relasi, membangun relasi dengan sesama. She asked when we involve in Sabat, we said stop and turn from and does it mean that we exclude ourselves from all the relations around us? Yeah. During that Sabbath time. Yeah. During that Sabbath time, we need to be alone and not with all the relations. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sorry. You need to chocolate then. Yang kedua adalah dalam Sabat biasanya kita juga terlibat dalam pelayanan. Nah, sometimes during this Sabbath time we also involved in the ministry. We're in ministry. Ya, apakah itu juga suatu praktik yang baik untuk kita lakukan di hari Sabat, atau kita memang butuh space tersendiri di luar itu? I think it's a good time when we practice Sabbath and also involved in ministry. Ministry is part of having a good Sabbath, or we need to really have a specific time separate from it. And those are questions that people have been asking for a very long time. Itu pertanyaan yang orang selalu tanya ya. And some people have communities of Sabbath keeping. Ada orang-orang yang memiliki komunitas untuk memelihara Sabat. And so then you have the wisdom of the community to try to answer some of those questions. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi biasanya juga dari kebijaksanaan atau hikmat dijawab oleh teman-teman di dalam komunitas itu. But for most of us today,
we're keeping Sabbath on our own. Tapi banyak dari kita sekarang, khususnya masa kini, kita sabatnya seorang diri. And so we're trying to figure out what is Sabbath for ourselves. Karena itu kita berusaha memikirkan apa arti sabat buat diri kita. And so of the contemporary writers on the subject of Sabbath, Sehingga banyak penulis masa kini tentang topik sabat ini. Eugene Peterson believes that you have to stop all work, including ministry work, for the Sabbath. Sehingga orang seperti Eugene Peterson termasuk yang percaya bahwa kita mesti stop semua pekerjaan termasuk pelayanan. But his colleague, Marva Dawn, also a pastor, Tapi sahabatnya Marva Dawn, juga seorang pendeta, says that she finds being a minister on Sunday and doing all the things a minister does on Sunday. Dia melihat waktu dia melakukan pelayanan-pelayanan khususnya pada hari Minggu itu, is all part of her Sabbath. itu adalah bagian dari sabatnya dia. So there are different opinions on the subject. Sehingga untuk hal itu ada pendapat yang berbeda. Traditionally, Sabbath has been very communal. Tapi secara tradisional, sabat itu sangat berbentuk komunal. So it's held within the home, within the community, and people eat together. Jadi biasanya orang di dalam rumah keluarga tadi ya, sehingga orang makan bersama. But the work related to the meal is done the day before. Tetapi pekerjaan menyiapkan makanannya itu terjadi satu hari sebelum sabatnya. Or it's done by someone who's not of the Jewish faith. Atau bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi, ikut membantu menyiapkan. So I think today most of us have the challenge, but also the opportunity to experiment a little bit. Sehingga menurut saya saat ini kita punya kesempatan ataupun kesempatan untuk menikmati itu sedikit, eksperimen hal itu. So when I began keeping Sabbath about 15 years ago, ketika saya mulai memelihara Sabat 15 tahun yang lalu, I really didn't know what to do. Saya benar nggak tahu mesti ngapain. And it was before a lot of these people started writing about it. Dan waktu itu mereka yang penulis-penulis tadi belum nulis buku gitu ya. But I was teaching spiritual disciplines, and I noticed that it was one of the 10 Commandments. Dan pada waktu itu saya sudah mengajarkan disiplin rohani dan saya pun sadar ini satu dari 10 hukum. So I thought at least I ought to try it out. Sehingga saya merasa saya perlu untuk mencoba melakukannya. Now when I was a child, the culture held the Sabbath. Waktu saya masih anak-anak, kultur atau budaya kami menolong merayakan Sabat. People did not work on the Sabbath. Karena orang tidak bekerja pada hari Sabat. All the stores were closed. Semua toko tutup waktu itu. We weren't expected to go to meetings or to athletic practices. Jadi waktu itu tidak ada rapat, bahkan juga untuk olahraga tidak ada yang dilakukan waktu itu. The culture had a real Sabbath. Jadi secara budaya itu orang mengalami Sabat. But by the time I was trying to experiment with Sabbath, the culture had no Sabbath at all. Tapi waktu saya berusaha 15 tahun lalu memulai Sabat itu, saya melihat budaya ini nggak mendukung. So I started paying attention to those movements of my heart. What helped me stop, turn from work and distractions, open to God. Jadi saya mulai dengan melihat apa yang menolong hati saya untuk bisa stop, berhenti, berbalik dari hal apa, untuk terbuka di hadapan Allah. So I paid attention to that with various different things, like cooking. Sehingga saya mulai mencoba melihat beberapa hal, termasuk salah satunya misalnya memasak. So for some people I know, cooking is creative and playful.
Untuk beberapa orang, saya melihat memasak itu adalah kreatif dan sangat menyenangkan. And for them, it's very much possible to be in Sabbath and to cook. Sehingga buat orang-orang seperti itu, memungkinkan buat mereka menikmati Sabat sambil memasak. Sadly for my husband, that's not true for him. Sayang banget ya buat suami saya, karena dia bukan tipe pemasak. For some people, gardening is playful and creative and part of Sabbath. Untuk beberapa orang, berkebun itu sangat menyenangkan, dan karena itu dia bisa menikmati Sabatnya dengan melakukan itu. For other people, it's work and about getting things just right. Tapi untuk beberapa orang ini bicara berkebun pun kayak harus bekerja, melakukan semua dengan tepat. And so not really part of Sabbath. Sehingga tidak jadi bagian dari Sabat. I found for myself, going to church is part of my Sabbath, but because I'm a religious worker, saya melihat kalau bagi saya ketika pergi ke gereja pun itu adalah bagian dari Sabat saya. Tapi saya menyadari sebagai seorang yang bekerja dalam bidang kerohanian, it's a real challenge for me at church to not move into work. Tapi karena itu yang jadi challenge-nya adalah waktu dia hadir di gereja tapi tidak berusaha untuk kerjain banyak hal. And to not move into my professional role. Dan untuk tidak melakukan pekerjaan perannya secara profesional. And to not move into just thinking that's related to my work. Dan untuk juga tidak mulai berpikir bahwa ini semua berkaitan dengan pekerjaan saya. So I do still go to church as part of my Sabbath, but it's a real challenge. Saya masih tetap pergi ke gereja sebagai bagian yang saya anggap Sabat saya, tapi itu adalah satu tantangan yang besar bagi saya. And from time to time, I do accept an invitation to preach at a church. Dan dari waktu ke waktu saya tetap menerima pelayanan pada hari Minggu untuk berkhotbah di gereja. And then I just acknowledge the fact that I'm losing my Sabbath. Dan saya waktu itu menyadari bahwa ternyata saya kehilangan Sabat saya. And I'm sad about that, but I'm choosing it because there's something else I feel God's calling me to. You feel sorry? I'm sad about it. Dia sedih akan hal itu. But I feel it's that God's calling me to the other thing. Tapi saya melihat Tuhan memanggil saya untuk hal yang lain. Because Sabbath is not the highest value. Karena Sabat itu bukanlah nilai yang tertinggi. The first commandments are to love God and to love our neighbor. Karena bagian pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. And sometimes participating in that keeps us from entering the Sabbath the way we would like to. Dan kadang-kadang ketika kita mengutamakan hal itu, melakukan hal itu mungkin menjauhkan kita dari Sabat yang kita harapkan. But I don't think you want to get into a regular practice of letting Sabbath go that way. Tapi dengan demikian juga bukan berarti kita mau melewatkan Sabat begitu saja. Jesus and other rabbis before Jesus said that you can always make an exception on the Sabbath to do something out of love. Yesus dan rabi-rabi di zamannya juga pernah mengatakan bahwa kita bisa untuk melakukan satu hal tertentu, melewatkan Sabat untuk melakukan satu hal tertentu. But if you find yourself in the position of some clergy members I've spoken with, tapi kalau kamu ada dalam posisi rohaniwan seperti orang yang pernah saya bicara kepadanya, where you say, I can never keep Sabbath because I'm always doing something more important. Dengan alasan bahwa saya nggak bisa memelihara Sabat karena saya melakukan selalu hal yang lebih utama, then I think you're in a sort of dangerous place. Saya pikir Anda sudah berada dalam satu tempat yang berbahaya. Making a loving exception is one thing.
but allowing it to become the norm is another. Jadi kalau pakai alasan demi mengasihi orang melewatkan Sabat sekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus soalnya sudah melewatkan norma itu. So I would encourage you to keep Sabbath, notice what the experience is like. Sehingga saya menyarankan saudara tetap pelihara Sabat, coba rasakan bagaimana hal itu terjadi. And then see what feels compatible with it and what takes you out of it. Lalu pikirkan hal apa yang memang bisa sesuai dengan bagian itu, atau hal apa yang harus dilepaskan dari bagian itu. And even better if you have a friend or a community with whom you can talk about it. Dan akan jauh lebih baik kalau saudara punya komunitas atau teman kepadanya saudara bisa cerita, bisa share. And it's not easy. Dan tidak mudah. At our church in Berkeley, which is a very large church, Di gereja kami di Berkeley, itu adalah satu gereja yang sangat besar. a year ago for Lent, the season of Lent, they had the entire church read the Cultivated life. Mereka tahun lalu di dalam masa prapaskah itu semuanya diminta membaca buku Cultivated Life, Merawat Kehidupan. It wasn't my idea. Itu bukan ide saya. And what they wanted everyone to do was through Lent, the 60 days of Lent, commit to keeping a Sabbath every week. Dan apa yang mereka rindukan adalah di dalam masa 60 hari, masa prapaskah itu sebelum Paskah yang Lent itu, mereka menjaga, memelihara Sabat setiap minggunya. And most of the people felt that they failed. Dan banyak orang yang merasa gagal. That they tried, but then they couldn't do it. Mereka coba tapi nggak sanggup melakukannya. A lot of people were completely stumped by what to do. Ada orang-orang yang bingung apa yang harus dilakukan. A number of people said to me, if I'm not working, what should I be doing? Ada yang bertanya, kalau saya tidak boleh kerja, lalu saya mesti ngapain? And it was very hard for them to sit in that open space and seeing what God might invite them into. Dan begitu sulitnya bagi mereka untuk duduk di dalam satu situasi, suasana di mana melihat apa yang Allah undang mereka menikmati, untuk menikmati. So I don't know, have I answered your questions? Sudah bisa terjawab. The Way of the Heart, dia bagi bukunya itu dalam 3 bab: Solitude, Silence, and Prayer. Terus yang menarik bagiku adalah yang bab silence itu. Tapi dia He's now reading our book. The Way of the Heart. The Way of the Heart. So there's part of Solitude, Silence, Prayer. And prayer. He divided the book into 3 chapters, 3 sections. Ya, tapi yang bagian silence dia menurutku theoretical banget. Dan aku sih pengen tahu another perspektif dari Susan tentang silence, gimana cara mempraktikkan dalam kehidupan yang sulit silence di tengah-tengah kita harus bekerja dan lain. Even though he's having all this book about the silence and very theoretical, so he wants to know perspective from you how to be silent in this kind of very busy and noisy culture. Well, we had a little sample of it when you were sitting with your eyes closed and your hands out. Tadi kita sebenarnya sudah melihat satu contoh yang sederhana ketika saudara tutup mata dengan tangan yang menengadah. So you were all silent. Saudara semuanya diam. But from what you said, you were also very aware of your thoughts and your feelings. Tapi dari apa yang sebenarnya saudara tadi sampaikan, saudara tuh begitu peduli sama apa yang saudara dengar dan apa yang sedang saudara pikirkan. For some of you, it was uncomfortable. Untuk beberapa dari saudara itu tidak nyaman. Part of what helped hold you in it, though, was that everyone was in it. Salah satu hal yang sebenarnya menolong kita adalah menyadari bahwa semua orang juga sebenarnya lagi dalam suasana situasi yang sama. So I didn't see any of you reach for your cell phones.
Jadi saya tidak melihat misalnya ada saudara tadi yang ambil handphone. But when we're alone, Tapi ingat waktu kita lagi sendirian, it's hard to hold that space for real silence because it's uncomfortable. itu kadang kalau sendirian sulit sekali untuk berada dalam situasi seperti itu karena itu tidak nyaman. They did a study in the United States of having people sit alone in a room and ask them to be silent and not to do anything. Mereka melakukan satu percobaan di Amerika Serikat di mana ada orang diminta duduk dalam satu ruangan seorang diri dan diminta diam, tidak melakukan apa-apa. It was for a fairly short period of time, maybe 10-15 minutes. Sebenarnya untuk 10-15 menit ya, jadi waktu yang sangat singkat. And the people said it was extremely difficult to do it. Dan ternyata orang-orang mengatakan melakukan itu sangat sulit. They did a variation on the experiment where people could, instead of just sitting in the silence, they could shock themselves with an electric shock. Jadi ada variasi percobaannya. Mereka selain dikasih kemungkinan kalau bukan cuma duduk diam, mereka disuruh nyetrum diri sendiri biar ini ya, electric shock. It was a painful shock. Sebenarnya itu adalah satu kejutan yang menyakitkan gitu ya kalau nyetrum diri sendiri. More than half of the people chose to do that rather than sit in silence. Tapi ternyata lebih separuh daripada orang yang dites itu memilih menyakiti dirinya daripada duduk diam tenang nggak ngapa-ngapain. So, in terms of the spiritual discipline of silence, recognize going into it that it's not easy. Jadi sebenarnya dalam bicara silence pun untuk memahami dan masuk ke dalamnya itu tidak mudah. Do what you can to support yourself in it. Lakukan segala hal yang bisa saudara lakukan untuk menolong saudara berada di dalamnya. And this is true for most of the spiritual disciplines. Dan ini juga benar untuk banyak disiplin rohani lainnya. You may want to have a particular time of day and place where you do it. Kadang kita sudah menentukan ingin punya waktu khusus, tempat yang khusus melakukan disiplin itu. And you may want to start small, just a few minutes. Dan mungkin saudara akan mulai dengan waktu yang terbatas, misalnya hanya beberapa menit. And then you can build on that. Lalu kemudian makin bertumbuh, bertambah di dalam hal itu. It's similar to what you would do if you were trying to develop muscle strength by working out in a particular kind of way. Ini sama persis kalau saudara juga mau membangun otot-otot yang kuat, saudara harus nge-gym dengan teratur dan rutin. You would find ways of supporting yourself in doing it, maybe have a special time and place, maybe have a friend doing it also. Sehingga saudara mungkin harus melakukannya dengan teratur, ada waktu khusus, pergi ke tempat yang khusus, dan juga melakukannya bersama dengan teman-teman saudara. And you would build up gradually. Dan ini akan bertumbuh secara bertahap. But I'm not saying Sabbath needs to be silent. Sabbath, it needs to involve stopping and opening to God. And that requires a certain kind of stillness within. Hal ini bukan berarti saya mengatakan Sabat itu diam. Tetapi sebenarnya kita perlu berhenti, kita perlu hati yang terbuka untuk menikmati Allah. Dan itu membutuhkan satu situasi ketenangan sebenarnya. Some of the people I work with commute to San Francisco for work on public transportation, which is very noisy. Beberapa orang yang bekerja bersama saya itu pulang pergi dari San Francisco dan itu di dalam suasana yang sangat hiruk pikuk. But they tell me they find it a place where they can pray. Tapi malah mereka cerita, mereka dapat menemukan space atau waktu, tempat yang di mana mereka bisa berdoa dalam situasi itu. It's a regular time of day for them, and they're anonymous in that environment. Itu adalah waktu yang umum bagi mereka, tapi kemudian mereka menemukan itu anonimus buat dia gitu. So that
That's a kind of stillness in the midst of the noise. Jadi itu salah satu contoh, walaupun sangat hiruk pikuk kita bisa tenang. Nah, kebetulan nggak ada yang kenal ya, jadi kita merasa. Dalam keseharian Susan, apakah dia melakukan sabat itu tiap minggu? Are you doing regularly Sabat every week? Yeah, I have been. Occasionally, I don't because I've taken